Kalau mendengar kata kreativitas, pikiran kita biasanya langsung tertuju pada seniman dan karya seni. Sementara di sekolah sendiri, jika menyinggung kreativitas, yang kita ingat adalah pelajaran prakarya atau seni budaya. Mindset seperti ini sangat perlu untuk diubah, karena kreativitas yang ada di 4C, komponen dari kecakapan abad 21, maknanya tidak seperti itu, tidak sesempit itu. Kreativitas adalah kecakapan yang menyeluruh yang penting untuk dibekalkan, diajarkan oleh mata pelajaran apapun, oleh semua guru di sekolah. Halo kawan-kawan, kembali bersama Arif di sini. Sekarang kita akan bahas tentang creativity atau kreativitas yang merupakan salah satu komponen 4C di kecakapan abad 21. Menjadikan murid-murid kita kreatif adalah tugas semua guru dan orang tua. Kenapa? Sebab jika siswa kita memiliki kreativitas yang tinggi di masa mendatang, mereka bisa meraih sukses. Mereka bisa menjadi orang yang unggul. Mereka bisa bersaing. Bahkan mereka bisa menjadi unggul di berbagai bidang kehidupan. Sekali lagi, menjadi kreatif bukan berarti harus terjun di bidang seni. Tapi, jadi apapun anak kita nanti, mereka perlu sekali menginstal kreativitas dalam pekerjaan dan aktivitas mereka. Kreativitas yang didefinisikan secara sederhana sebagai membuat sesuatu yang baru atau to make something new sebagai persyarat inovasi. Coba perhatikan hal-hal baru di sekitar kita yang merupakan produk kreativitas. Dan produk tersebut sangat kita butuhkan, bahkan nyaris susah lepas dari genggaman. Apa itu? Jawabannya adalah smartphone. Selain smartphone itu apa? Yang sangat kita butuhkan dan selalu lekat dengan kita. Karena smartphone tanpa isi cuma jadi sebongkah barang elektronik yang tidak terlalu berguna. Ya, jawabannya adalah aplikasi. Contoh sederhananya, kawan-kawan lihat bagaimana aplikasi WA, aplikasi Facebook atau Instagram, Gojek dan Grab, Shopee, Netflix, mobile banking, TikTok. Itu adalah produk-produk kreativitas masa kini yang ada di hampir HP setiap orang. Pasti ketika Anda beli HP baru, yang pertama diinstal adalah aplikasi-aplikasi tersebut kan. Dulu aplikasi-aplikasi itu tidak ada. Tidak kita butuhkan. Hidup kita berjalan normal, seperti biasa tanpa kehadiran aplikasi-aplikasi itu. Tapi lihat sekarang, rasanya setiap orang butuh aplikasi-aplikasi tadi. Itu adalah hasil dari kreativitas manusia, yang membuat aplikasi dalam rangka memberi solusi atau masalah atas masalah sehari-hari. Jadi kreativitas itu tidak hanya menciptakan sesuatu yang baru, tapi dia itu harus bermanfaat, harus memberi solusi. Ketika kita butuh bayar-bayar atau mengirimkan uang, maka orang kreatif memberi solusi dengan membuat aplikasi mobile banking. Kita butuh belanja, tapi sambil rebahan, tinggal di rumah. Maka orang kreatif memberi solusi dengan membuat aplikasi Shopee atau Tokopedia. Ketika kita butuh transportasi yang praktis, maka orang-orang kreatif memberi solusi dengan membuat aplikasi Gojek atau Grab. Begitulah kreativitas bisa menghasilkan solusi-solusi untuk manusia. Solusi yang tadinya tidak dipikirkan oleh orang lain. Aplikasi-aplikasi tadi itu adalah solusi yang sifatnya kekinian, yang sifatnya digital. Tentu kreativitas tidak hanya menghasilkan solusi-solusi yang sifatnya digital. Tapi saya mengambil contoh ini karena ia begitu lekat dan begitu nyata kita rasakan. Solusi-solusi tersebut begitu dibutuhkan oleh kita. Sampai-sampai kita itu rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone. Saya pernah ketinggalan dompet, tapi selama masih ada HP, saya merasa tenang. Tapi beda halnya dengan ketika ketinggalan HP. Kita tidak ingat bahwa kita masih punya dompet, kita masih punya teman yang bisa dimintai tolong. Artinya keberadaan aplikasi, keberadaan smartphone itu memberi banyak solusi untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari tadi saya sering menyebut solusi di samping kreativitas, karena seperti itu. Ujung-ujungnya, produk kreativitas itu harus memberi solusi atas suatu masalah. Bahkan pada hakikatnya, pendidikan yang kita berikan di sekolah-sekolah bertujuan untuk mencetak manusia yang jika lulus sekolah nanti, mereka bisa memberi solusi terhadap lingkungan mereka. Ketika siswa kita lulus dan bekerja jadi guru, misalnya, maka mereka sedang memberi solusi di bidang pendidikan. Ketika siswa kita ada yang menjadi dokter, maka mereka sedang memberi solusi di dunia kesehatan. Jika siswa kita ada yang menjadi pebisnis atau pedagang, maka hakikatnya mereka itu sedang memberi solusi melalui produk-produk atau jasa-jasa yang mereka jual. Semua bekal ilmu karakter yang kita ajarkan di sekolah, pada hakikatnya agar siswa-siswa kita itu menjadi sosok berguna, bisa memberi solusi terhadap orang lain, bisa memberi solusi atas permasalahan di lingkungan sekitar, bisa memberi solusi terhadap masalah-masalah dunia. Tapi di era sekarang, di era abad 21 ini, memberi solusi saja tidak cukup. Tidak cukup dengan cara-cara biasa. Untuk berhasil, kita tidak cukup menunjukkan kinerja atau solusi yang sifatnya apa adanya. Tanpa memberi lebih, kita tidak akan sukses. Anak-anak kita tidak akan sukses apabila hanya memberi solusi yang sifatnya biasa-biasa saja.
Apa alasannya? Karena di abad 21 ini, dunia berubah dengan begitu cepat. Ilmu yang kita kira bisa membuat kontribusi di zaman dulu, ternyata di zaman sekarang dengan mudah bisa digantikan teknologi. Ilmu desain itu sangat dibutuhkan. Banyak orang masuk kuliah jurusan desain. Banyak orang mempelajari tentang desain. Tapi kemudian muncul teknologi, aplikasi, atau AI yang bisa menghasilkan produk-produk desain yang berkualitas. Sehingga banyak orang yang bekerja di dunia desain, kemudian harus di-PHK, harus kehilangan pekerjaannya, atau sebagian pekerjaannya. Karena apa? Karena digantikan kreativitasnya oleh kreativitas mesin atau AI. Apa dampaknya? Ya orang yang di-PHK ini, mereka harus punya kreativitas akhirnya kan untuk apa? Untuk bisa tetap mencari nafkah, untuk tetap bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Akhirnya kreativitas itu tidak bisa digunakan di bidang seni saja. Di area kehidupan lain, kita tetap butuh kreativitas agar bisa bertahan hidup, agar tetap bisa memberikan solusi dalam bentuk-bentuknya yang beragam. Mereka yang kreatif bisa beradaptasi dengan perubahan yang serba cepat. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu kreativitas, tidak bisa memberikan solusi yang biasa-biasa saja, itu karena ilmu pengetahuan sudah mengalami demokratisasi. Ilmu apapun sekarang bisa diakses oleh siapapun. Zaman sekarang, memiliki ilmu saja tidak cukup, tapi orang yang kreatif, yang memiliki ilmu, merekalah yang bisa meng-create atau menciptakan sesuatu manfaat dengan ilmu yang mereka miliki. Jadi kreativitas ini adalah kunci. Punya ilmu saja tidak cukup. Memiliki kepala yang berisi informasi yang banyak itu saja tidak cukup apabila ilmu yang ada di kepala itu tidak menjadi sebuah produk atau jasa kreatif yang bermanfaat untuk orang banyak. Alasan ketiga adalah dunia kerja saat ini memerlukan orang-orang yang bisa berpikir kreatif, bisa berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah. Dunia kerja perlu orang-orang yang adaptif, imajinatif, fleksibel. Jadi perusahaan-perusahaan besar dunia itu mereka mengatakan kurang lebih yang artinya kami butuh orang-orang yang bisa berpikir berbeda, bisa memiliki ide-ide dan kreativitas, bukan hanya orang yang secara akademik bagus, yang IPK-nya bagus. Jadi ketika Anda mau kerja di perusahaan, maka orang-orang yang memiliki kreativitas memiliki nilai lebih. Mereka memiliki daya tarik tersendiri bagi pemilik perusahaan. Mereka yang bekerja di instansi pemerintahan atau bekerja profesional sebagai dokter, mereka akan lebih memiliki daya tarik dan kontribusi besar kalau mereka punya kreativitas. Jadi di era yang sering mengalami perubahan cepat seperti sekarang ini, seseorang harus kreatif, tidak cukup dengan bekerja keras dengan cara-cara biasa, yang minim kreativitas. Misalnya, kalau Anda menjadi seorang guru, tidak hanya cukup menjadi guru dan menjalankan tugas sesuai dengan regulasi, tapi dia harus jadi guru yang kreatif. Kreatif misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi ketika merencanakan pembelajaran, kreatif dengan menggunakan teknologi aplikasi yang kekinian untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa, kreatif dengan cara-cara berkomunikasi yang efektif dengan pimpinan rekan kerja komunitas. Guru-guru kreatif seperti inilah yang sekarang dibutuhkan. Ketika menjadi dokter, tidak cukup menjadi dokter biasa. Ketika harus menjangkau pasien yang lebih banyak, si dokter itu bisa jadi perlu untuk membuka layanan online. Para dokter bisa jadi memerlukan sebuah chatbot untuk menjawab pesan yang tidak sempat diterima ketika mereka sedang merawat pasien. Seorang dokter agar bisa sukses, bisa jadi mereka itu perlu membuka konsultasi melalui website. Jadi intinya, kita ingin cara-cara kreatif dalam memberikan solusi dalam sebuah pekerjaan, melalui aplikasi kah, atau melalui berbagai cara yang kreatif. Begitu pula ketika menjadi pedagang. Menjadi pedagang biasa saja sekarang tidak cukup. Meskipun memiliki toko di tempat yang ramai, di posisi yang strategis, tapi sekarang sudah menjadi keumuman. Banyak toko-toko yang sepi dari pelanggan. Karena apa? Pelanggan sebagiannya sudah belanja melalui toko online, melalui marketplace. Jadi agar pedagang kreatif, mereka harus berupaya untuk menerobos pasar-pasar online, melakukan live misalnya, kemudian menjual produk-produknya di marketplace, melakukan pelayanan dan pengiriman yang cepat. Dengan cara-cara kreatif itulah seorang pedagang bisa bertahan di zaman sekarang. Jadi kreativitas bukan dominasi pekerja seni lagi ya sekarang, tapi kreativitas rasanya sudah menjadi kewajiban untuk dimiliki oleh semua orang jika ingin berhasil di abad 21. Dan kalau dilihat dari segi konsumen nih, kita sebagai konsumen, kita ingin agar pemberi layanan itu, mereka itu juga kreatif. Kalau kita membeli sesuatu dari pedagang, kita ingin pedagangnya kreatif. Misalnya pedagang itu menerima pembayaran tidak hanya cash, tapi juga melalui non-cash, apakah melalui debit,
apakah dengan melalui QRIS, melalui aplikasi-aplikasi. Ketika kita akan membayar pajak misalnya, kita ingin pemerintah itu juga kreatif. Kita tidak perlu lagi datang ke kantor untuk membayar pajak, tapi kita bisa membayar pajak online. Kita bisa mendapatkan laporannya secara online. Ketika kita ingin menunaikan tugas-tugas kita sebagai warga negara, kita ingin pemerintah itu melayani kita secara kreatif, secara cepat, efektif, tidak birokratis yang sifatnya menyulitkan, ribet, dan tidak efektif seperti zaman dulu. Jadi sebagai konsumen, pelanggan, atau user, kita pun ingin agar orang-orang yang melayani kita itu melayani kita dengan cara-cara yang kreatif. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengajarkan kreativitas di kelas-kelas. Karena jika kita ingin menghasilkan produk lulusan yang kreatif, maka yang harus diperhatikan pertama kali adalah bagaimana kreativitas itu diajarkan. Di mana? Di kelas-kelas. Itulah kunci untuk perubahan generasi.